Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla haitsu qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatan bid'atun wa kullu bid'atin dolalatan wa kullu dolalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Maha pengampun, Maha penerima tobat, Maha mengetahui hambanya yang bertobat dan muhasabah diri, Maha keras siksaannya. Hanya kepada Allah kita bergantung dan berharap. Hanya kepadanya kita mengibar pertolongan. Hanya kepadanya kita mengadu. Hanya kepadanya kita bertobat. Hanya kepadanya kita mengharap keselamatan dari pedihnya azab dunia dan pedihnya siksa akhirat. Hanya kepadanya tujuan seluruh ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Sholawat ma'asalam mari selalu kita lantunkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir kita, panutan kita, pembaca kesempurnaan syariat Islam. Kepadanya kita berteladan, kepadanya kita mencontoh segala tata cara beribadatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat yang teguh dan istiqomah meniti jalan yang telah digariskannya. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi, juga kepada jamaah sekalian, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bertobat kepadanya, selalu mengingat bahwa alam dunia ini hanyalah semesta, hanyalah sementara, dan
kekekalan ada di alam akhirat nanti. Jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap hambanya untuk selalu bertakwa. Agar apa? Agar ia selalu mawas diri, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian melakukan muhasabah diri, merenungi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Muhasabah diri adalah upaya seseorang menyelidiki di akhir hari atau malam sebelum tidur segala perbuatan yang telah ia lakoni pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan baik yang dilakukan, ia membiarkannya berlalu dalam keikhlasan. Jika ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan, ia segera introspeksi diri. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahwa muhasabah diri adalah unsur yang sangat penting untuk dilakukan seorang muslim setiap hari. Muhasabah diri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan seorang muslim, di mana ia akan selalu mengevaluasi diri dengan tujuan hari esok lebih baik dari hari ini. Namun sayang, sungguh sayang, banyak sekali di antara kita atau bahkan termasuk diri kita yang mengabaikan aktivitas penting ini sebelum mereka memejamkan mata di malam hari. Ini tentu menjadi catatan penting bagi para orang tua. Mulai sekarang kita harus melatih diri dan membimbing anak-anak melakukan muhasabah diri di tiap sebelum tidur malam. Jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah menarik yang disebutkan dalam hadis tentang muhasabah diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2750. Ketika itu salah seorang juru tulis Rasulullah SAW yang bernama Hazalah Al-Usaidi mendatangi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Sesampainya di rumah beliau, Hazalah berkata, "Nafaqo hamdalah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Handalah telah menjadi munafik. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam bertanya, "Wa madza? Apa maksudmu wahai Handalah?" Lalu Handalah menjelaskan, "Ya Rasulullah, nakunu indak tudzakirna bin nar wal jinnah hatta ka'anna raju'ain wa idza kharajna min indik afasnal azwaja wal aulada wa dhai'an as'ila kasiro." Artinya, ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian engkau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Akan tetapi
ketika saya telah keluar dari sisi Engkau, maka saya pun berlaku kasar kepada istri dan anak-anak saya, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi saya sering lengah. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah SAW menasihati, "Walladzi nafsi biyadihi illau tadumuna ala ma takununa indi. Wa fi dzikri la safatahumul malaikatu ala furushikum fi turufakum. Walakin ya handalatu sa'atan wa sa'atan." Demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tetapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu secara berkala, tidak spontanitas. Kemudian beliau mengulangi kata-kata itu sampai 3 kali. Kemudian bagaimana cara muhasabah diri? Para ulama menjelaskan, cara muhasabah diri dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, muhasabah sebelum amal. Muhasabah sebelum amal dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah ia mampu untuk melaksanakan atau tidak. Kemudian melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat dunia akhirat atau tidak. Lalu memeriksa niat. Apakah amalan ini akan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dilakukan demi manusia. Yang kedua, muhasabah setelah amal. Maksudnya muhasabah setelah amal terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, muhasabah terhadap amalan yang tertinggal dan amalan yang belum sempurna. Muhasabah ini dilakukan dengan memeriksa setiap amalan yang telah kita lakukan. Dari sisi niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala atau belum. Kemudian dari segi caranya sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau belum. Kemudian dari segi pelaksanaannya, apakah ada amalan yang belum terlaksana atau lupa untuk dilaksanakan pada hari tersebut. Yang kedua, muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh muhasabah diri bentuk ini adalah memeriksa apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan tapi justru malah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut dilakukan akan membuka pintu dosa dan kemaksiatan, seperti muhasabah diri terhadap perbuatan syubhat. Sedangkan yang terakhir, bentuk yang ketiga, muhasabah diri terhadap amalan mubah. Melakukan muhasabah diri terhadap amalan mubah, memeriksa kembali tujuan melakukan amalan mubah tersebut. Untuk apa? Demi apa? Manfaatnya apa? Sisi negatifnya apa? Itulah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah ini kita semuanya bisa melaksanakan amalan yang berupa muhasabah diri dan selalu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu